Nadiru mamantiti himinohi nanafare jimambe embaibo sambewa eraivo embaidautai amboi soburemfo andinaina embaibo sambewa mamantiti himinohi nanafare chemambe embaibo sambewa reraivo embaidautai ambori soburemfo andinaina embaibo sambewa embai bo sambewa raima jedine uremfo embai bo sambewa raima oriaro mamantiti himinohi nanafare chimambe embaibo sambewa reraivo embaidautai ambori sovuremfo andinaina embaibo sambewa sambewa raima jetine uremfo embai sambewa raima oriaro embai sambewa raima jedine uremfo embai sambewa raima oriaro sambewa raima oriaro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di Embassy Talks. Kali ini adalah Embassy Talks episode perdana di tahun 2024. Dengan saya Fitri Nuril yang akan menjadi host untuk Embassy Talks episode kali ini. Yeay, tadi baru saja kita sudah saksikan bersama-sama ya penampilan yang luar biasa, bikin kita merinding dari Hegateri yang datang jauh-jauh dari Papua ke Beladai.
Hegateri merupakan kelompok budaya dari suku Wonti, Waropen, Provinsi Papua, Indonesia. Halo, Hegateri. Halo. Halo. Jadi kali ini tidak hanya dari Hegateri ya, tapi kita juga kedatangan tamu dari Papua Youth Creative Hub. Yes. Boleh dikenalin nggak satu persatu? Perkenalan dulu deh. Boleh. Ya. Oke, halo, selamat. 24 jam ya. Ya, Ada ya, yang ya, nonton ya. pagi hari, sore Benar. hari, malam hari. Ya, betul. Nama saya Immanuel Waromi. Saya di sini sebagai vokalis. Oke. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Andreas Nusi, biasa dipanggil Andi. Saya di sini sebagai ketua grup dari Gateri. Gateri. Ya. Kak Andi. Gateri. Iya, Ya. hai semuanya. Saya Mei dari Papua Youth Creative Hub sebagai sekretaris umum. Tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa. Sebelumnya tadi itu saya merinding sekali sih. Wow. Waktu dengar Kak Immanuel Yes. nyanyi. Itu sebenarnya tadi boleh diceritain nggak judul lagunya itu apa sih dan artinya itu apa sih? Kok Oke, bisa bikin kita baik. merinding? Jadi itu lagu yang barusan Kak Fitri dengerin itu adalah lagu yang memang saat-saat ini lagi viral di Papua. Oh, Bukan iya. saat-saat ini sih, tapi memang itu lagu lama, cuman legendaris banget sampai hari ini masih terus diputarin dan didengerin sama seluruh masyarakat Papua. Jadi lagu itu judulnya adalah Embai. Embai itu adalah dalam arti bahasa kami di Papua itu adalah secara khusus kami di daerah Kepulauan Ambai itu adalah bulan. Jadi inti dari lagu ini adalah bercerita tentang bulan yang lagi bersinar. Waduh, romantis sekali. Saking terangnya bisa lihat si dia jalan sama yang lain. Kok jadi sedih? Kok jadi sedih? Nggak, Jangan bercanda, dong, bercanda, jangan bercanda, dong. Lihat dia Ya, jalan sama kita ya. gitu lah. Ya. Nah, lagu ini adalah lagu yang diciptakan oleh salah satu seniman Papua, yaitu Bapak Pendeta Indra Karubaba. Beliau adalah salah satu pencipta lagu, bukan salah satu, memang dia yang ciptakan lagu ini dan sebagai pemilik lagu ini. Thank you Bapak Pendeta Indra Karubaba. Bapak. Lagunya wow. Lagunya Ciamik. Ciamik. Kakak juga membawakannya dengan Ciamik. Terima luar biasa. kasih, terima kasih. Ke Kak Andi nih sekarang. Kalau Kak Iya. Andi sebenarnya Hegateri itu apa sih artinya dan kapan sih Hegateri itu dibentuk? Ini saya mau kasih tahu, memang banyak sekali masyarakat umum bilang Hagateri, karena kan kita tulisnya tuh Hagateri, tapi di kita punya bahasa di Waropen sendiri itu hanya tuh kita bicaranya tuh kayak di langit-langit mulut begitu, jadi Oke. hanya tuh dikenain sama G, jadi bunyinya tuh Gateri. Gateri. Iya, jadi Gateri. Gateri. Iya, itu kita Jadi punya dari tadi bahasa saya daerah. salah. Iya. Oke. Diralat, Gateri. Diralat ya, Diralat, iya. Gateri. Iya, Oke. jadi Gateri itu kita punya nama sungai yang ada di kampung di Wonti. Itu sungai itu kita punya sungai sakral. Nah, itu kalau di kita punya kampung di Waropen itu kan airnya tidak jernih, toh airnya lumayan kotor, tapi ada satu khusus di kita punya tempat di Dusun Fonaiga, itu ada tempat yang namanya tuh Gateri. Itu rumah dari manusia ular. Kita punya penjaga dusun. Ya, jadi kita gunakan itu sebagai kita punya hak cipta untuk buat karya. Oh gitu. Begitu. Dalam sekali. Iya. Dan begitu. itu sudah dibentuk sejak kapan tuh? Kita sebenarnya sudah lama sekali, sekitar 3 atau 4 tahun lalu, tapi mulai aktif di beberapa tahun pas dibentuknya Papua Youth Creative. Itu teman-teman adik-adik nih kita sudah mulai berjalan bersama-sama. Jadi ada beberapa grup-grup yang kita buat. Jadi seperti contohnya seperti grup Yagar Sahaduta, terus juga ada grup Fakalas. Nah, itu ada beberapa grup-grup yang memang sudah dibuat sama kita punya pembina, yaitu Bapak Simpson Nusi. Dia buat grup-grup itu untuk membina regenerasi supaya mereka bukan hanya mengenal atau tahu budaya, tapi mereka juga bisa pegang alat musik dan juga bisa bernyanyi melalui grup-grup itu. Akhirnya dari Papua Youth Creative Hub sendiri mengambil teman-teman, adik-adik mereka tergabung di dalam untuk bisa lebih mengasah lagi
mereka punya kemampuan di event-event yang ada di Papua. Jadi itu memang dari adat Iya. Wanti sendiri ya. Betul. Dan itu nggak cuman musik ya berarti ya, ada kesenian lain ya. Iya, betul, banyak. Tarian. Iya, tarian, terus ukiran. Iya, lumayan banyak, sangat banyak kalau mau dibilang. Wow. Iya. Terus kemarin boleh diceritain nggak, mungkin Kak Immanuel atau Kak Andi ya, ceritanya bisa sampai ke Belanda itu kemarin gimana tuh ceritanya, kan jauh banget tuh ya. Baik, mungkin kalau ini saya ambil peran cerita saja langsung sudah saya biar lebih asing. Ya begitu. Jadi sebenarnya awalnya tuh kita, atau khususnya saya, mencari-cari event di Belanda sendiri, di internasional itu yang seperti bagaimana dan harus berhubungan dengan siapa untuk kontaknya. Terus pas saya kenal adik Yosina melalui Instagram. Akhirnya kita komunikasi waktu itu di tahun lalu di bulan Oktober. Yosina siapa? Yosina Romayau. Yosina Romayau, Kita punya young Dutch artist yang dari Papuan roots. Betul. Ya, dia salah satu anak muda Papua yang luar biasa sekali, yang memang membanggakan Papua dan khususnya Indonesia. Betul. Nah, kita komunikasi di tahun lalu. Adik Yosina sendiri ada punya kerjasama dengan Misi Museum Style di Venlo. Jadi langsung mereka bersama-sama bicarakan hal ini dengan kita di Papua, di kota Jayapura. Jadi mereka bilang, bagaimana, apakah bisa kita kerjasama? Jadi saya bilang, kita kerjasama bisa saja, tapi posisinya kita punya perjalanan ke depan ini pasti panjang sekali, seperti mengurus sponsorship dan segala macam. Akhirnya kita betul-betul memanage waktu dan kita bisa buat kerjasama yang baik sama dia dan kita bisa ada di sini. Begitu singkatnya. Perjalanan panjang sekali sih. Kita juga kemarin menjadi bagian dari perjalanan panjang itu ya. Iya, betul. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Terima kasih Kak Bella. Kita happy sekali akhirnya Gateri dan PCH bisa datang di Belanda dan mempromosikan budaya Papua di Belanda. Itu keren banget. Kak Immanuel, kemarin di mana aja sih tampilnya tuh, nyanyinya di mana aja kemarin? Kemarin tampilnya banyak banget. Banyak banget deh. Pokoknya terima kasih deh buat KBRI Denghang, luar biasa. Kita eventnya di sini 2, yang terjadwal 2, yang nggak terjadwal itu terima kasih. Banyak banget pokoknya. Pak Kedubes, thank you, oleh-olehnya banyak banget, Pak. Luar biasa. Iya. Ini banyak banget, udah di mana aja? Kemarin tuh kita sempat event di Maastricht. Nah, itu event pelajar Indonesia. Nah, kita bersama tim Gateri dan semua kita nyanyi dan kita tampilkan di sana. Setelah itu kita juga ada event tapi yang pertama kita di tanggal 27 kemarin di Misi Museum. Itu di Style di Venlo, dan habis itu Maastricht. Kemudian dan kemarin tanggal 4 di Oos. Itu bersama Papua Night, bersama orang-orang Papua yang ada di Belanda. Seru nggak tuh? Luar biasa, amazing banget. Seru sih. Teman-teman pasti penasaran juga kan? Kita akan upload videonya, tenang aja. Boleh nggak? Boleh dong. Luar biasa. Boleh ya? Iya. Boleh dong. Asik. Biar yang lainnya juga tahu gitu. Nanti kan Mbak Fitri. Kalau seru, ya kalau bahwa itu tuh penampilannya seru banget. Iya dong. Mbak Fitri juga ada kan kemarin? Ada dong. Iya, biar yang lainnya termasuk saya juga ngerti ya. Gitu, makasih. Oke. Terus hari ini akan tampil juga ya. Hari ini kita sudah siap dan akan tampil di KBRI Den Haag, dan kita akan bawain lagu-lagu Indonesia yang luar biasa di sini. Menghibur rekan-rekan kita semua, Mbak Fitri yang udah lama nggak balik Indonesia, rindu ya. Betul. Ya, tentunya kita akan menghibur. Udah lama sekali, 3 bulan yang lalu saya. Oke. Lama banget ya. Lama banget. Homesick ya. Jadi ceritanya saya ini baru datang di Belanda gitu 3 bulan yang lalu. Oke.
Oke, selanjutnya Gateri itu, salah, Gateri. 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 Itu bagian dari Papua Youth Creative Hub. Betul. Kami boleh diceritain nggak PYCH atau kita bisa bilangnya pitch ya? Iya, bisa Pitch. bilang pitch ini. Ha-ha. Saya sudah tunggu dari tadi nih kapan pertanyaan bergulir ke saya, sedikit lagi saya tidur. Iya, sekarang Masih udah jet jam lag, tidur ya. iya. Sekarang ini jam 6 di Belanda, berarti jam Subuh di Papua. subuh di Iya, Papua. Iya. Ini udah sebenarnya udah. Harusnya udah bangun. Iya. Oke. Oke, kembali ke Oke. laptop untuk pertanyaan tadi. Apa Iya. sih itu Papua Youth Creative Hub? Jadi Papua Youth Creative Hub itu merupakan pusat inkubasi bisnis, juga merupakan pusat kreativitas dan inovasi anak muda Papua. Di pusatnya di Jayapura, gedungnya di Jayapura, tapi pergerakannya itu di seluruh provinsi yang ada di tanah Papua. Secara program kerjanya Papua Youth Creative Hub mengerjakan 6 program utama, yaitu pendidikan dan kesehatan, UMKM, sosial budaya, lalu industri kreatif, kemudian pertanian, peternakan dan perikanan. Kemudian ditambah lagi dengan digital inovasi. Banyak banget. Banyak. Di Papua Youth Creative Hub sendiri itu ada beberapa unit bisnis. Di antaranya teman-teman di bagian store. Di store itu, store PYCH atau store pitch, itu merupakan hilirisasi dari produk UMKM yang dikerjakan di lapangan. Kemudian ada tim podcast, ada tim musik, video dan fotografi, tim kafetaria, kemudian ada juga tim fashion, tim budaya. Betul. Lalu ada juga tim sablon. Nah, ada tuh sablon printing pitch. Kemudian ada tim Top ID. Jadi Papua Youth Creative Hub punya brand laptop dan handphone namanya Top ID. Itu dibuat oleh anak-anak muda Papua sendiri. Mereka ngerakit HP, ngerakit laptop di Papua Youth Creative Hub. Wow, itu kapan tuh berdirinya? Papua Youth Creative Hub secara organisasi berdirinya di tahun 2019. Tapi sebelumnya udah berkumpul gitu ya? Iya benar. Jadi awalnya itu nama pergerakannya Papua Muda Inspiratif. Diinisiasi oleh 21 orang anak muda Papua dari latar belakang yang berbeda. Kemudian dari perwakilan 7 wilayah adat di tanah Papua. 21 orang ini kemudian membentuk Papua Muda Inspiratif dan kemudian bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Lalu kami meminta ada satu pusat inovasi anak muda Papua, namanya ya tadi Papua Youth Creative Hub, yang diresmikan tanggal 21 Maret tahun 2023 tahun lalu di Jayapura oleh Bapak Presiden juga. Jadi Pitch ini punya gedung sendiri ya? Iya. Punya gedung sendiri dan itu waktu itu gedungnya di-provide sama pemerintah. Benar. Jadi Bapak Presiden menghadiahkan kepada anak-anak muda Papua sebuah pusat kreativitas di mana semua anak muda Papua bisa berkumpul di situ. Kalau di Bandung kan ada Bandung Creative Hub, ada Papua Youth Creative Hub. Bapak Presiden memberikan 2 nih, nanti di Papua dan di Papua Barat. Luar biasa, keren sekali. Dan dengar-dengar Papua Youth Creative Hub ini jadi inspirasi ya bagi anak muda Indonesia di tempat-tempat lain. Benar. Jadi pada saat peresmian Papua Youth Creative Hub, Bapak Presiden datang melihat-lihat nih apa yang sudah dibuat oleh anak muda Papua, kemudian bentuk gedungnya, apa yang tersedia di sana. Bapak Presiden sampaikan ini sangat bagus sekali. Saya mau nanti dibangun juga di NTT dan di Aceh. Mantap. Terus Pitch ini NTT, Aceh dan Maluku. Malah 3 Iya. lagi yang baru ya. Dan Pitch terlibat nggak tuh di dalam pembangunan terlibat juga ya? Iya, untuk Maluku dan NTT, teman-teman kita dari Papua Youth Creative Hub sebagai advisor di situ untuk membantu bagaimana pembentukan komunitasnya, persiapannya sampai dengan nanti pembangunan gedungnya.
Jadi visi dan misi Pitch sendiri ini apa sih? Visi dan misi Papua Youth Creative Hub sendiri, sebelumnya dasar hukum dari Papua Youth Creative Hub itu ya, dasar ada hukumnya. dasar hukumnya ini. Astaga naga. Masih apa loh nih, masih ingat nggak nih? Iya, Kita tes masih dulu, kita ingat. tes. Jadi Papua Youth Creative Hub merupakan bagian dari percepatan pembangunan kesejahteraan di tanah Papua. Nah, untuk Papua Youth Creative Hub sendiri dasar hukumnya berdasarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020. Jadi Pitch ini punya misi untuk melestarikan untuk budaya Papua dan juga untuk mengembangkan ya, mengembangkan untuk membangun kesejahteraan di tanah Papua. Membangun kesejahteraan di tanah Papua. Jadi kita bersatu, bersinergi, berkolaborasi untuk membangun Indonesia dari tanah Papua. Iya. Luar biasa. Balik lagi boleh nggak ke Gateri dulu nih? Iya. Boleh balik lagi ke Kak Andi ya, Kak? Bisa. Kalau Kak Andi sendiri di Gateri ini sebagai apa? Kalau di Gateri sendiri saya sebagai ketua Gateri, grup. Iya. Kalau di Papua Youth Kreatif saya sebagai koordinator sosial dan budaya. Oh, jadi di Pitch itu ada beberapa koordinator ya, Benar. koordinator beberapa bidang. Iya, benar. Terus Kak Andi ini adalah koordinator Bidang di sosial budaya. budaya. Tadi 6 program itu, Kak. Oke. Nah, kalau Gateri sendiri berarti Kak Andi di Gateri ini adalah sebagai ketua ya. Iya. Tapi ikut ini nggak ikut performance seperti tari-tariannya atau musiknya gitu ikut juga Kalau nggak sih? di dalam grup saya sebagai penulis. Jadi saya biasa menulis mengenai kita punya cerita, kita punya nyanyian, terus aset-aset budaya dari Kampung Wonti sendiri saya yang menulis. Jadi kalau nanti pas pentas saya harus berdiri untuk baca prolog atau sinopsis di pentas, di panggung. Oke. Dan pasti saya juga ada jadi bagian di dalam tim. Berarti saya harus menggunakan pakaian adat dan juga harus bicara dan mengasih tahu ke penonton atau audiens bahwa apa yang kita bawakan itu ini. Berarti ini kan aset original. Karena kita lihat di Papua sendiri banyak yang melakukan pentas budaya tapi tidak mengenal apa yang dia pakai, apa yang dia nyanyikan. Artinya ya? Iya, kayak macam dia pakai noken, terus dia gunakan ukiran dari pantai, itu kan sudah bukan hal yang menjadi satuan. Artinya Gado-gado. jadi gado-gado begitulah. Seharusnya kalau satu suku ingin mengangkat gitu, satu karya, dia harus murni betul dari karya itu original. Dan nyanyiannya juga harus asli. Begitu. Jadi contoh kalau misalnya kita bawa dari pesisir, nanti dari daerah gunung kita gunakan dia punya pakaian atau apa begitu yang menjadi kita punya aksesoris, itu kan bukan hal yang murni. Jadi campur aduk begitu. Original. Kayaknya ini kita perlu undang ke KBRI lagi. Ditunggu inventarisir ini ya baju adat kita. Iya betul, karena kita lihat saja hampir secara umum orang bilang ini ukiran Papua mana. Begitu. Kita harus tahu dari suku adat mana, dari spesifik sekali itu harus tahu, karena setiap ukiran tuh punya cerita, punya makna. Sama kayak tadi Kakak Immanuel menyanyi, itu dia menyanyi berdasarkan dari kakak punya suku sendiri dan artinya sendiri. Suku Kak Immanuel sendiri itu tadi. Kami satu wilayah adat Saireri, namun ada beberapa daerah. Seperti Andi, mereka ini dari daerah Tanah Besar, dari Wonti. Sedangkan saya adalah satu pulau yang di depan Tanah Besar. Itu namanya Kepulauan Yapen. Yang saya berasal dari situ. Namun kami satu wilayah adat. Wilayah Saireri. Jadi Papua ini dibagi menjadi 7 wilayah wilayah adat. Oke, dan Gateri itu adalah dari wilayah Saireri. Dari wilayah Saireri. Dan dia ada di Tanah Besar. Kalau kita bilang Tanah Besar berarti itu termasuk Jayawijaya, Jayapura, itu termasuk Tanah Lapago, Besar. Mipago, Mamta Animha, dan kami Saireri. Nah, itu nama-nama wilayah Itu nama wilayah adat. Itu nama-nama wilayah adat kami. 7 wilayah adat. Betul. Kalau saya lihat di peta itu Aku peta. Waropen itu deket sama ini ya, Jayawijaya. Ya. Ya itu di satu Tanah Besar itu. Satu Tanah Besar. Iya. Ya. Karena kita kan kita di pesisir, kita punya tempat. Jadi Waropen di pesisir, turun ada Wondama, Nabire, itu di sekitaran itu tuh. Itu namanya Teluk Cendrawasih.
Begitu. pantesan kemarin di Misi Museum Style membawakan tarian Cendrawasih. Cendrawasih. Iya, karena itu memang kita kehidupan sehari-hari di pesisir. Kita bisa lihat cendrawasih turun dari gunung turun ke pantai atau diikuti hilir sungai. Itu memang keseharian kita di Teluk Cendrawasih, sehari-hari kita melihat burung cendrawasih. Oh gitu. Iya, tapi sekarang sudah mulai berkurang karena kita lihat sekarang ada di kaca-kaca museum. Oh iya betul. banyak ini sekarang. Kemarin di museum ada juga. Ada banyak. Ada juga ya. Karena itu musim cendrawasih itu. Musim cendrawasih. Iya. Dan kalau kita sendiri datang ke sini yang kemarin di Misi Museum, kita bawa misi untuk bagaimana kita bisa menjaga cendrawasih. Betul. Stop diburu. Stop diburu. Iya. Stop diawetkan Stop juga dan diawetkan. dimuseumkan. Iya. Tapi Iya. kalau mau saya mau kasih solusi bahwa kalau kita mau merubah cara mereka berburu di hutan, biasa orang berburu di hutan bawa senjata. Tapi kalau kita bawa kamera saja tuh. Karena ketika kita tembak beberapa 1-2 foto keluar dengan cendrawasih bisa jadi uang. Dan cendrawasih aman, kita juga bisa aman. Jadi pola itu yang sekarang lagi terus dibangun sama teman-teman komunitas ataupun aktivis cendrawasih di Papua. Jadi benar-benar datang dari Papua untuk educate juga di Belanda bahwa cendrawasih itu sekarang endangered species ya, dan harus kita lindungi bersama. Betul. Bird of Paradise. Bird of Paradise. Namanya saja burung surga ya. Iya betul. Burung dari surga. Betul. Itu Dan juga di situ di suku adat itu juga punya tarian cendrawasih ya. Iya. Betul. Kalau di khusus untuk tari cendrawasih itu dari Gedung Kesenian sendiri di Tanah Papua mereka memanggil seluruh dari 7 wilayah adat. Mereka datang untuk sama-sama merapikan gerakan dari cendrawasih. Jadi gerakannya dibakukan. Akhirnya mau dipentaskan dimanapun kita sudah tahu gerak dasar cendrawasih seperti bagaimana. Begitu. Jadi sama ya, di sama. semua suku adat sama ya tarian cendrawasih itu ya. Benar-benar pemerintah Papua benar-benar fokus ya untuk melestarikan cendrawasih Dewan Kesenian. melalui Dewan Kesenian. Out of words, keren banget. Terima kasih banyak. Ini tadi saya batuk terus karena cuaca di sini. Iya benar, karena ini peralihan musim dingin ke musim semi. Betul. Jadi ada itulah kadang panas, kadang tiba-tiba dingin, tiba-tiba hujan ya. Untung nggak salju ya. Untung nggak salju, tapi salju. Sebelum kakak kesini seminggu kemarin itu hujan es sih. Bukan salju ya, es ya, yang kayak es. Tinggal taruh teh, cola. Oh benar. Kemarin rekan kami bilang ini tinggal bawa ini aja, bawa sirup. Iya. Oke, nah lanjut lagi ngomong soal Papua nih. Sebagai mungkin saya tanya personal masing-masing ya satu persatu ya. Sebagai generasi muda di Papua, gimana sih sekarang kehidupan di sana? Apakah menurut pandangan teman-teman apakah ada perubahan yang signifikan dari beberapa tahun ke belakang ini, dan apa harapan teman-teman untuk kedepannya khususnya untuk anak-anak generasi muda di Papua? Ya, gimana? Kak. Dulu deh. Kami dulu. Tadi kita dari tadi kita mulai. Ini mau nyontek jawaban. Ladies first. Ladies first masih mikir ini jawabannya. Kuncinya gitu. Nanti terakhir tinggal saya setuju. Kesimpulannya seperti itu. Ya kalau dari saya Papua semakin maju seluruhnya. Perkembangan anak muda semakin pesat, baik itu di segala bidang, baik itu bidang musik, bidang industri kreatif, kemudian bidang pendidikan, politik juga, kemudian ekonomi. Anak muda Papua sudah banyak berkontribusi di sana. Berdasarkan pengalaman bersama Papua Youth Creative Hub selama ini bergerak di lapangan, kepedulian anak muda Papua untuk mengembangkan diri
merdeka dalam pendidikan, dalam ekonomi, dalam pembangunan itu sudah sangat besar. Jadi punya keinginan untuk membangun lebih giat lagi, lebih kuat lagi. Secara keterlibatan juga anak muda Papua sudah sangat banyak bergerak. Misalnya tadi kakak lihat, misalnya Immanuel membawakan suara budaya melalui musik, melalui vokal. Nah itu dia menyampaikan, oh budaya saya seperti ini, tapi dengan penampilan yang lebih seperti kekinian gitu. Nah itu dia juga punya banyak binaan sebenarnya nih, diam-diam begini nih. Di Jayapura ada, nanti tuh bisa langsung Bapak silakan jelaskan. Terus kan kayak sekarang Gateri membawa musik tradisional, musik akustik, kemudian dikawinkan dengan lagu-lagu Indonesia yang lain, artinya bahwa Papua terbuka. Kemudian ini kalau misalnya nanti KBRI upload video penampilan Papua Youth Creative Hub bersama Gateri, itu ada teman yang rapper, ada nge-rap juga di situ, Kiba Mansawan. Nah itu juga dia menyampaikan bahwa di timur, teman-teman timur juga mereka hip hopnya bisa nge-rap campur bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Artinya di Papua wajahnya sudah berubah. Wajahnya sudah berubah. Kita dibantu dari segi pemerintahan, pembangunannya maju, SDM-nya juga disiapkan. Terus lanjut. Iya. Oke, mungkin kayaknya itu silahkan lanjut. Jawaban semua hampir kesimpulan aja. Iya. Oke. Kalau dari pandangan sisi budaya, saya melihat kita punya budaya akustik, pegang alat musik, menyanyi lagu daerah ini sudah seperti virus di Papua. Artinya sudah hampir semua anak-anak muda pegang alat untuk menyanyi dan bermain alat musik daerah. Begitu. Apalagi anak-anak di Papua itu, orang-orang Papua itu memang ini ya, pintar nyanyi semua ya nggak sih? Iya. Asal tidak, kalau saya tidak. Belum dicoba aja kali. Belum ada yang nyuruh. Sebenarnya hampir semua, karena ya kita penduduk surga. Jadi tapi kalau dari saya, dari pandangan budaya sendiri, teman-teman hampir keseluruhan itu sudah maju sekali. Mereka bisa pegang alat musik, bisa tahu mana budaya mereka. Jadi mereka punya pandangan-pandangan bahwa itu musik kampung. Tapi sekarang mereka bagaimana caranya? Itu musik bisa internasional, bisa tiba di Belanda. Betul. Begitu. And right now, I'm in Holland. I'm in Holland, baby. Betul. Gitu ya. Karena musik yang seperti begitu yang mereka bilang, itu musik kampungan. Sekarang kita ada di Belanda karena budaya. Ya, benar. Ya, karena budaya tuh kita mau menyanyi dimanapun dengan orang siapapun, beda pandangan apapun, kita bisa duduk setara. Artinya kita menyanyi mengenai budaya, itu juga aku punya budaya, itu juga kita sesama, setara begitu. Jadi tidak bisa membedakan satu dengan yang lainnya. Hal ini yang teman-teman di Papua terus bernyanyi, terus menari. Betul. Sampai hari ini itu saya sangat rasa luar biasa sekali, karena hampir keseluruhan di tanah Papua sekarang kan sudah terbagi jadi 6 provinsi itu. Jadi hampir keseluruhan mereka selalu mengupdate bagaimana caranya buat alat musik untuk jadi modern. Jadi itu alat musik sudah bagus. Tradisional itu sekarang mereka udah bisa upgrade jadi modern. Ya? Iya, tapi dia punya spirit dari alat musik itu tetap mereka ada. Contoh kayak kita punya bass yang nanti ada di video yang warna hijau itu kita bass betok namanya. Itu kita bisa pasang alat untuk cok kabel jack. Jadi mereka adaptasi dengan modernisasi. Jadi tidak perlu kayak pakai mic lagi untuk ditodong begitu, tapi ada bisa pakai kabel jack. Jadi untuk ntar suaranya. kayak cuman ditarik sedikit aja udah bunyi bagus. Jadi nggak perlu harus kayak dulu yang tek gitu. Iya, teman-teman sekarang mereka sudah mulai adaptasi dengan modern. Dan itu berdasarkan pemikiran teman-teman sendiri ya. Maksudnya apakah ada pembinanya kan sering gitu. manggung. Karena sering manggung. Ya memang kalau mau dibilang salah satu pelopornya kita punya Bapak Simpson Nusi. Dia yang buat gerakan-gerakan itu, modernisasi. Jadi teman-teman kalian tidak perlu bernyanyi tanpa alat lagi. Sekarang sudah bisa gunakan alat. Jadi diajak gitu regenerasi. Mereka mulai gunakan alat. Ya kalau harapan saya sendiri, saya mau supaya
bukan hanya Gateri saja yang ada di Belanda, tapi grup-grup lain juga bisa datang ke Belanda. Iya dong. Begitu. Iya dong. Itu saya dari saya. Mari kita bawa lagi grup-grup yang lain ke Belanda Iya, ya. siap. Sip. Thank you. Nggak hanya ke Belanda dong, ke Iya. seluruh dunia. Ya, Seluruh benar. dunia, betul. From Papua Indonesia to the world. Amin. Terakhir nih, Kak Manuel. Kalau aku sih kayaknya jawabannya udah disimpulkan semua. Nah kalau yang yang kalau saya lihat itu nggak jauh beda sama si Andi. Kami kalau dari sisi musisi, suara, tarik suara, kami sudah nggak bisa dibilang kudet lagi nih. Soalnya anak-anak di sana udah tahu yang namanya dapur rekaman, udah bisa punya studio sendiri dengan menggunakan laptop, mic condenser, dan itu udah bisa rekam dan bisa live di TikTok itu Iya, juga. sekarang itu lagu-lagu Papua itu benar-benar Buat ngetren banget toh. Buat teman-teman yang ada Iya di kan? mana saja yang lagi nonton podcast ini, boleh nanti searching lihat lagu-lagu hits dari timur, daerah Iya, timur, secara khusus anak-anak Papua. Banyak tuh lagu-lagu yang lagi viral. Betul. Bahkan banyak. digunakan sound-sound di TikTok. Nah, Yes. itu dan dari situ kita jadi kayak Ya. ingin tahu kan apa sih sebenarnya Nah, dan artinya. itu memang anak-anak muda Papua sekarang udah sangat terbantu dengan yang namanya teknologi, betul. Udah kenal nih apa itu studio rekaman, bagaimana cara membuat suatu karya yang benar-benar ketika ditampilin wow. Gitu. Luar biasa. Luar biasa. Ya, tepuk tangan. Thank you buat teknologi. Terima kasih. Terima kasih buat teknologi. Terima kasih modernisasi. Oke, terima kasih banyak teman-teman dari Gateri dan dari Papua Youth Creative Hub karena sudah mau mampir di KBRI, dan kita nantikan ya performance teman-teman Gateri di KBRI Den Haag. Teman-teman maaf banget nggak bisa nonton ya, tapi kita akan upload video yang di OLS ya, Iya. yang di OLS. Oh, luar Oke. biasa. Luar Terima biasa. kasih. Itu keren banget. Nanti jangan lupa ya, itu di Instagram kami juga ada. Ada, kan? iya. Nggak, Mbak ini nggak tanya Instagram kami. Iya. Mbak ini gimana sih? Iya. Mbak ini gimana Anak sih? Papua udah main Instagram loh. Of course Iya, ya. udah maju. Apa nama Instagramnya nanti kita Nanti ditulis aja ada di bawah. ditulis di bawah ini. Di bawah ini ya. Begitu. Oke, ya teman-teman makasih banyak. Oke. Terima kasih atas waktunya. Terima karena kasih udah juga mau- ya udah iya. undang kami ke sini jauh-jauh dari Indonesia. Terharu. Jangan hanya satu kali ini, mungkin ada yang kedua kali, ketiga Iya, kali. tapi nanti Amin. dengan kelompok budaya yang Yang berbeda. Iya, betul. Artinya bukan kami saja, tapi Betul. rekan-rekan kami yang ada di Papua boleh diundang di meja ini. Insya Allah. Iya. Amin. Insya Allah, amin. Oke, teman-teman terima kasih banyak sudah mau stay tune di Embassy Talks episode kali ini. Sampai jumpa di episode Embassy Talks episode selanjutnya. Bye. Bye. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Di sana tempat lahir beta, dibuai
tempat berlindung di hari itu, sampai akhir menutup mata.